Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan prepare untuk sesi kedua. Kembali lagi dari kami dari panitia mengingatkan untuk seluruh peserta yang langsung hadir di musola untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Alhamdulillah Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, dan kami mengingatkan untuk yang ingin bertanya silahkan melalui kertas, silahkan hubungi panitia, insya Allah kami akan bacakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz. Yun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk bab ke-5, Dawabit Jihad Talab al-muta'alliqah bil muqatal al-kafir tafsilan. Ketetapan atau ketentuan-ketentuan jihad ofensif, menyerang, ya, yang berkaitan dengan kondisi pasukan kafir yang kita perangi secara terperinci, ya. Jadi kondisi mari, gitu ke bawah. Jadi kondisi pasukan kafir yang kita perangi pun harus ada ketetapan-ketetapan yang terpenuhi pada mereka sehingga layaklah mereka kita perangi, ya. Apabila tidak terpenuhi hal ini pada mereka, maka dasarnya tidak boleh kita memerangi mereka. Yang pertama, alla yakuna al-kafirul muqatil dhimmiyan. Jangan sampai kafir yang muqatal, yang diperangi itu seorang dhimmi. Dhimmi tadi kita sudah jelaskan, kafir dhimmi. Seorang non muslim. Kok jadi ada dangdut, Bro? Oh, angkot. Jangan sampai kafir jangan sampai kafir al-muqatal yang kita serang mereka dhimmi, seorang kafir yang sifatnya dhimmi, nggak boleh diserang. Dhimmi adalah non muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, mendapatkan hak sebagai penduduk di negeri tersebut, dapat penjagaan pemerintah dan lain-lain, maka kita harus penuhi, nggak boleh mereka diserang, ya. Man yuqimu fi diyaril muslimin, itu kafir yang hidup tinggal di negeri kaum muslimin, walahu dhimmah mu'abbadah, dan dia punya dhimmah, yakni punya hak untuk dijaga, ya. Al-thani, yang kedua, alla yakuna mu'ahadan, jangan sampai kafir yang diperangi adalah kafir mu'ahad. Mu'ahad yakni man salahahul imam ala tarkil qital. Kafir yang mu'ahad adalah kafir yang di mana penguasa kita, imam-imam kita, para pemimpin kita telah membuat perjanjian damai dengan mereka. Nah, maka memerangi mereka tak boleh. Berarti mereka berada dalam kondisi ahad, dalam keadaan perjanjian damai dengan kita. Nggak boleh rakyat kemudian merusak perjanjian tersebut dengan melakukan gerakan-gerakan di luar komando imam. Itu akan membawakan mafsadah yang lebih besar kepada kaum muslimin. Demikianlah kondisi negeri kita Indonesia dengan negeri-negeri lain, ya, di mana kita punya perjanjian damai dengan mereka. Nggak boleh kita menyerang mereka, ya, dan merusak perjanjian tersebut. Al-thalith, yang ketiga, alla yakuna musta'manan. Jangan sampai kafir tersebut juga kafir yang sifatnya musta'man. Musta'man wa huwa, yaitu man qadima ala biladil muslimin bi aman, yaitu mereka yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan perjanjian keamanan, ya, diberikan oleh penguasa kaum muslimin janji keamanan tersebut pada mereka, seperti bentuknya ta'syirah dukhul au ghairiha, seperti visa masuk, okay?
Mithlu as-sufara, seperti misalnya yang contohnya kafir musta'man adalah sufara, duta-duta besar dari negeri-negeri kufar di negeri kita. Ya, mereka punya perjanjian keamanan, punya janji, dapat janji keamanan dari penguasa kita, nggak boleh dicolek. Atau ujara, atau orang-orang yang dipekerjakan di negeri kita. Man dakhala li ziarah, atau turis. Ya, atau talab, atau nahwi dzalik, atau dia ke sini untuk bekerja, misalnya, atau menuntut ilmu dari negeri-negeri non-muslim, maka mereka punya hak untuk dijaga. Nggak boleh disakiti, nggak boleh diperangi. Ar-rabi', nah, kemudian yang keempat, ayyakun al-muqatal min ahli al-qital. Kafir yang diperangi haruslah seorang ahli qital, ahli peperangan. Ya, memang sivitas yang ikut mereka di dalam peperangan tersebut. Ya. Kafir yang berperang tersebut memang kafir yang layak untuk diperangi. Oke. Al-khamis, yang kelima, ayyakun al-qital bimuqabalah al-kuffar fil ma'arik. Perang tersebut haruslah dengan menghadapi golongan kafir di medan-medan perang. Nah, yang keempat tadi, haruslah ahli qital, si orang yang diperangi. Maksudnya apa? Jangan orang tua. Orang-orang yang dari negeri musuh yang kita serang, cuman mereka orang yang memilih untuk meninggalkan perang, nggak mau ikutan perang. Atau wanita-wanita atau anak-anak yang nggak ikut aktivitas ini. Haruslah orang yang memang layak untuk kita perangi, gitu maknanya. Ya, itu maksudnya ayyakun al-muqatal min ahlil qital. Agar orang yang diperangi adalah memang ahli qital, memang orang yang ikut bergabung sama perangan tersebut. Ya. Al-khamis ayyakun al-qital bimuqabalah al-kuffar fil ma'arik. Agar peperangan tersebut terjadi dengan muqabalah, menghadapi, langsung berhadapan dengan orang-orang kafir di medan peperangan. Walaysa bitafjirat, di medan peperangan jelas-jelasan terang-terangan. Demikian harus terjadinya peperangan. Bukan dengan peledakan-peledakan atau pembunuhan-pembunuhan senyap. Atau intiharat, atau dengan praktek-praktek bunuh diri, meledakkan diri, allati tajurru 'alal muslimin bala wa fitnah. Yang dimana praktek-praktek demikian justru membawakan bala dan fitnah kepada ajaran Islam dan kaum muslimin. Wa mafasid 'azimah. Membawakan kerusakan-kerusakan besar justru, ya, kepada Islam dan negeri kaum muslimin. Ya. Ad-dalil ala hadhihi ad-dawabit allati tata'allaq bil muqatal lil kafir. Nah, baru dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat ini, ya, yang berkaitan dengan muqatal, dengan si pasukan kafir yang kita perangi ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad, yakni orang yang punya janji keamanan, enggak mesti hanya kafir mu'ahad, masuk semua di sini, dhimmi, musta'man, gitu ya. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, maka niscaya ia tak akan mencium aroma syurgawi. Wa inna rihaha tujadu min masirah 40 aman. Dan sesungguhnya aroma syurgawi tercium dari jarak 40 tahun perjalanan, sebagaimana tadi kita gambarkan, ya. Wa qad dzakara ahlul ilmi fi ma'na hadzal hadits, dan para ahli ilmu telah menyebutkan dalam menerangkan hadis ini bahwa dhimmi dan musta'man dan mu'ahad itu masuk semua ke dalam kriteria hadis ini, ya, yang tidak boleh dibunuh, oke, tanpa hak. Baik. Demikian kondisi si kaum yang kita perangi pun harus terpenuhi syarat itu. Selain ada syarat-syarat bagi kita untuk melaksanakan peperangan dan jihad dan lain-lain, nah pada kondisi si musuh yang kita perangi pun harus ada syarat-syarat yang terpenuhi pada mereka. Yang kalau ada yang tidak terpenuhi maka tak berhaklah, tak layaklah mereka untuk diperangi. Ya, agar itu difahami. Bab selanjutnya marahil tasyri' al-jihad. Ya, fase-fase pensyariatan jihad. Fase-fase pensyariatan jihad. Fase pensyariatan jihad ini diambil dari apa? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah jihad yang terjadi di era hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah jihad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira para ulama ini setelah melihat di dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian fase-fase sampai titik peperangan yang terjadi, mereka membagi fase ini dalam 4 era, 4 bagian. Oke? Nah, inilah yang akhirnya banyak disampaikan para ulama tentang fase demikian. Yang apabila kita fahami dan kita terapkan di era sekarang, sungguh kita berada di luar kondisi untuk mengangkat senjata dan memerangi. Apabila kita memang faham petunjuk dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat deh. Ini lihat. Tashri' al-jihad marra bimarahil arba'ah. Proses pensyariatan jihad ini melewati 4 fase. Al-marhalah al-ula, fase yang pertama nih, al-kaffu 'anil qital. Fase di mana kita menahan diri dari berperang. Justru menahan diri dari berperang, itu pun fase berperang, itu pun bentuk berjihad. Dalam kondisi demikian, menahan diri di situ, itu jihad. Itu jihad. Ya. Wahia atwalul marahil. Dan ini adalah fase yang paling panjang hakikatnya. Makathan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sanah. 13 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di Mekah selama 13 tahun. Yad'u ila tauhid, terus menyeru manusia kepada tauhid. Walam yu'mar bil qital. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk berperang. Innama kan yu'mar, yang ada juga justru Nabi diperintahkan bi jihadid dakwah, untuk berjihad dengan jihad dakwah. No. Bukan ngangkat senjata, sifatnya jihadnya di situ. Untuk jihad dakwah dan jihad hujjah, jihad bayan. Bayan ini keterangan yang nyata ya. Menjelaskan bahwa yang ini hak, yang ini batil. Apa yang ada dan kalian lakukan selama turun-temurun itu adalah kebatilan. Ini yang hak. Ini jihad. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sampaikanlah olehmu, fasda' bima tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan ke atasmu. Wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Yani jangan kau pedulikan, jangan kau balas mereka dan kezaliman-kezaliman mereka, sampaikan saja apa yang harus kau sampaikan, gitu. Kemudian Allah pun Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu, dan apabila kau memaafkan dan berdamai, anjurannya lebih ke sana. Kemudian Allah pun Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan berdamailah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan perintahnya. Ya. Nah, demikian marhalah yang pertama dari marhalah jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu marhalah yang berat juga. Dan ini yang dibilang jihad al-akbar, jihad yang paling besar. Apakah jihad yang dengan perang? Enggak. Justru jihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah tersebut, ketika menegaskan kepada manusia apa yang mereka berjalan dan jalankan dan apa yang mereka dapati dari turun-temurun ajaran kakek nenek moyang yang ada pada mereka, itu batil. Yang hak adalah yang ini, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu berat. Itu jihad yang dibilang jihad akbar, jihad hujjah, jihad bayan. Dan ini fase paling lama yang dilewati di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan masa dakwahnya 23 tahun. Iya kan? Kalau kita mau memahami sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan kita bikin petanya dari umur kan. 0 sampai 40 mulai datang padanya nubuwah. Iya kan? Datang kepadanya Jibril alaihissalam. Nah, start tuh marhalah dakwah, start. Nah, kemudian 13 tahun di Mekah. Berdakwah sebisa mungkin di Mekah selama 13 tahun. Ini fase Mekah. Oke? Fase istid'af, fase bersabar di 13 tahun. Kemudian setelah 13 tahun berarti 53 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu baru hijrah ke Madinah. Di Madinah enggak lama. 10 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, di Madinah, meninggal dunia. Total berarti usia Nabi 63 tahun, berarti fase dakwah Nabi hanya 23 tahun. Nah, apabila kita lihat fase jihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam fase dakwahnya ini, itu paling lama justru di fase Mekah, marhalah persiapan tersebut. Ya,
Nah, ayat-ayat yang ada di situ justru memerintahkan Nabi SAW untuk tidak melayani kezaliman kaum musyrikin, bersabar menghadapi mereka, berdamai dan bersalaman dengan mereka. Ayat-ayatnya lebih ke sana arahnya justru. Tidak diperintahkan Nabi SAW untuk berperang. Ayat-ayat yang turun di masa itu ayat-ayat yang demikian, yang menyeru kepada untuk berdamai. Dalam artian menghindari konflik fisik dengan mereka yang akan mendatangkan madorot yang lebih besar. Habis nanti kaum muslimin. Yang ada nggak ada lagi yang menyuruh kepada tauhid. Oke? Kemudian masuk ke marhalah yang kedua nih. Marhalatul idni bil qital. Baru masuk fase diizinkan untuk berperang. Min ghairi amrin bih, tapi nggak diperintahkan. Mananya nggak ditekankan, tapi diizinin kalau mau berperang. Oke? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai di dalam fase ini turunlah ayat ini. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi kaum yang telah diperangi bahwasanya mereka itu sebetulnya telah terzalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk menolong mereka. Nah, diizinkan bagi mereka yakni untuk berperang melawan kezaliman yang ditimpakan atas mereka. Mulai diizinkan. Oke, itu marhalah yang kedua, fase kedua. Oke. Ini hanya Nabi SAW melakukan gerakan-gerakan kecil saja di Madinah. Setelah menyusun kekuatan dan kemudian punya kekuatan dan punya di sana punya pengikut dan kekuatan, punya benteng di sana, mulailah Nabi SAW mengutus utusan-utusan kecil gitu untuk lebih kepada merampas kafilah-kafilah dagang milik kaum Quraisy. Nah, tujuannya itu doang. Belum diperintahkan tapi diizinkan udah. Oke? Kemudian marhalah tsalitsah, marhalah yang ketiga. Marhalah qital man qatalal muslimin. Fase untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin wal kaf amman lam yuqatilhum. Dan menahan diri dari kaum yang tidak memerangi mereka. Menahan diri dari kaum yang tidak memerangi mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Perangi kafir yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlebihan. Itu surah Al-Baqarah, ya. Dan mulai diizinkan untuk berperang dan kemudian diperintahkan mereka untuk memerangi kaum kafir, tapi khusus yang memerangi mereka saja, yang punya masalah sama mereka. Yang mendiamkan mereka enggak usil, maka jangan diperangi, ya. Marhalah rabi'ah, baru fase yang keempat, marhalah qital kulli kafir. Fase memerangi seluruh kafir yang yad'u ilal kufr, yang dimana kafir tersebut menyeru kepada kekafiran. Au yamna' min ad-da'wah ila Allah, atau mereka melarang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusallim atau hatta yaslam atau hatta yu'tiyal jizyah. Sehingga mereka menyerah atau menyetor jizyah kepada pasukan kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka yang tak beriman kepada Allah, tidak juga kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak la yadinuna dinal haq, dan tidak memilih agama yang hak. Minal ladzina utul kitab, dari golongan ahli kitab, hatta yu'tu al jizyah, sehingga mereka membayar jizyah an yadin wa hum saghirun. Membayar jizyah dengan patuh dan mereka berada dalam keadaan tunduk, patuh. Ya. Jadi nanti pasukan kaum muslimin datang, lalu mereka seru dulu kepada Islam, menyerang nih, seru dulu kepada Islam. Dirikan syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, ini itu. Nggak mau mereka, ya udah. Kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah aja. Bayar setoran kepada pasukan kaum muslimin sehingga mereka nggak diserang. Mereka masih nggak mau juga, maka pedang. Tawakkal 'ala Allah, bergerak, barulah perang. Ini semua terjadi dikarenakan mereka melarang dakwah Islam.
Tidaklah kaum muslimin langsung mendatangi sebuah negara membawa senjata. Enggak. Dibiarkan dulu dakwah Islam masuk ke sana. Di mana manusia dibiarkan mendengar dakwah Islam di kaum tersebut. Datanglah ke sana daerah. Nah, kemudian dakwah Islam dilarang, kemudian yang biasa diutus untuk berdakwah di sana yang kemudian bahkan disakiti atau diusir atau disakiti bahkan dibunuh. Nah, ini baru mulai penaklukan, conquer. Baru mulai. Ya. Kenapa? Memang mereka sengaja menentang dakwah Islam. Ya. وهذه المرحلة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكونت الدولة الإسلامية. Nah, fase ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan setelah terdirikannya Daulah Islamiyah, negara Islami. Watakunul jaish, dan terrealisasikannya keberadaan pasukan. Wa'addal muslimun al-uddat al-kafiyah, di mana para kaum muslimin telah menyiapkan persiapan-persiapan yang cukup limulaqatil a'da, untuk menghadapi serangan musuh. Iddatal itadi ba'da iddatil iman. Tentunya persiapan tersebut mencakup persiapan alat-alat peperangan, infrastruktur peperangan, dan kemudian setelah persiapan yang sifatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apabila kita lihat penjelasan para ulama tentang 4 fase ini, fase pertama adalah fase yang di situ Nabi SAW bersabar 13 tahun, disiksa dan lain-lain. Oke? Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk memaafkan, berdamai dan lain-lain diarahkan di dalam fase ini. Oke? Nah, kemudian fase kedua baru mulai fase izin untuk mulai menyerang. Izin mulai menyerang. Nah, ini pun terjadi ketika Nabi SAW berada di Madinah dan berada di kondisi mana'ah, terlindung oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum dan para pengikutnya di sana. Nah, kemudian mulailah mereka melakukan penyerangan-penyerangan sampai terjadi perang Badr Kubro, itu fase 1. Masih fase 1, di mana mereka keluar tidak dengan tujuan perang tadinya. Perang Badr, apabila kita fahami sejarahnya, mereka keluar tidak dengan tujuan perang, hanya mau merampas kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu. Ya. Karena apa? Karena banyak harta kaum muslimin hilang di Mekah, dikarenakan mereka hijrah dari Mekah, dirampaslah apa yang mereka miliki di Mekah, kan, oleh para kaum musyrikin, dan mereka mau mengambil itu kembali dengan merampas kafilah dagang yang berangkat dari kaum Mekah ini, dari kaum Quraisy, gitu ceritanya. Qadarullah, ternyata terjadi peperangan pada kaum muslimin, jumlahnya pada saat itu cuma 300-an. Oke? Pada kufar pada saat itu kaum musyrikin menurunkan 1000 pasukan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, para sahabat radhiyallahu anhu. Itu fase 1, ya. Fase 2 itu mulailah perangi mereka, khusus mereka yang memerangi kalian saja. Jadi tidak semua kafir diperangi. Oke? Nah, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan invasi ke jazirah dan kepada kabilah-kabilah, kabilah-kabilah yang melakukan serangan kepada kaum muslimin, tidak memilih untuk berdamai. Adapun yang berdamai maka ditinggal, nggak digoda, nggak diusik oleh kaum muslimin, seperti beberapa kabilah Yahudi yang melakukan memberikan perdamaian dan memberikan janji perdamaian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak dicolek, ya. Tapi beberapa kabilah lain yang memang menentang, dan itu ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, yang keempat baru perang kepada semua kafir. Maksudnya apa? Oke, ini marhalah yang dibilang perang dunia. Nah, perang dunia itu sebenarnya ini pencetusnya kaum muslimin dulu. Perang dunia pertama itu udah di masanya akhir masa Rasulullah SAW, kemudian masuk masa Abu Bakar dan Umar, di mana kiblat barat dan timur bumi itu diperangi oleh kaum muslimin dan ditaklukkan oleh para kaum muslimin, yaitu apa? Romawi dan Persia. Itu sebenarnya perang dunia 1 itu. Ditaklukkan 2 kutub kekuatan bumi oleh para kaum muslimin di bawah pimpinan Amirul Mukminin Abu Bakar di akhir masanya, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, dijatuhkan ya para
kutub-kutub kekuatan bumi pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia, oleh kekuatan baru yang muncul, yaitu kekuatan kaum muslimin. Itu perang dunia satu sebenarnya, kata para ulama. Cuman itu dihapuskan dari sejarah. Malah perang dunia satu sebagaimana yang mereka sebutkan aja di dalam pelajaran-pelajaran sejarah. Kalau mau dibilang perang dunia satu, itu. Yaitu fase keempat, di mana kaum muslimin mulai melakukan invasi besar-besaran kepada negeri-negeri yang menolak dakwah Islam dan tak membiarkan para kaum muslimin masuk dan mensyiarkan agama mereka sehingga para manusia dapat mendengar seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diseranglah oleh kaum muslimin. Dan itulah fase di antara fase-fase yang disimpulkan dari hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian awal masa sahabat radhiyallahu anhum. Hadhil marahil laisa syai'un minha mansukhan. Di antara marhalah-marhalah ini enggak ada satupun yang mansuh, yang dihapus, enggak ada. Semuanya masih berlaku demikian. Wa innama tatanazzal ala ahwalil muslimin quwwatan wa dha'fan. Nanti diterapkan kepada kondisi kaum muslimin masing-masing di negeri masing-masing, di era masing-masing, sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada pada mereka. Kama dzakaral muhaqqiquna min ahlil ilm. Demikian sebagaimana disebutkan para peneliti dari ahli ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menjelaskan marhalah-marhalah jihad tersebut yang 4 tadi, beliau rahimahullah berkata, "Man kan minal mu'minina bi ardin," maka barang siapa di antara kaum mukminin hidup di sebuah negeri, huwa fiha mustad'af, yang di situ dia tertindas, tak punya kekuatan, au fi waqtin huwa fihi mustad'af, atau dia hidup di sebuah zaman yang dimana di situ dia tidak memiliki kekuatan, falyamal bi ayatis sabr was safah amman yu'dzillaha wa rasulah. Maka agar yang diamalkan olehnya adalah ayat-ayat yang diperintahkan Rasul untuk bersabar dan memilih berdamai, dari mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin. Kenapa? Dia berada di waktu atau di kondisi yang memang dia lemah, nggak bisa melakukan perlawanan. Maka ayat-ayat yang diambil, ayat-ayat perintah untuk bersabar dan berdamai. Oke? Bersabar, berdamai, berpaling. Bersabar, berdamai, berpaling. Jangan layanin. Udah. Kalau emang mustad'af, tahu diri. Jangan nekat. Ya? Wa amma ahlul quwwah, adapun mereka yang memiliki kekuatan, fa imma ya'maluna bi ayati qital a'immatil kufr alladzina yat'anuna fid din. Adapun kaum muslimin yang memiliki kekuatan, maka yang mereka amalkan adalah ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi para pemimpin-pemimpin kekafiran yang telah mencela-cela agama. Wa bi ayat qital, agar mereka lebih merealisasikan ayat-ayat yang memerintahkan mereka untuk berperang, memerangi orang-orang yang di ahlul kitab hatta yu'tu al-jizyah, sehingga mereka menyetorkan jizyah an yadin wa hum saghirun, dengan taat dan mereka berada dalam keadaan patuh. Gitu. Nah, nanti nggak boleh kita liar menggunakan ayat-ayat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala banyak perintah-perintah berperang, memerangi kafir ini banyak. Oke, di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat ini tempatkan pada tempat dan kondisi masing-masing. Nggak boleh kita di dalam fase lemah dan lain-lain menggunakan ayat-ayat yang Allah perintahkan di situ untuk memerangi kafir. Nggak boleh. Oke? Misal kita berada dalam fase lemah, nggak punya kekuatan dan berada dalam keadaan mustad'af. Kemudian kita pakainya ayat yang di situ Allah bilang, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah semua kaum musyrikin tersebut, semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Tuh, ini nggak tepat penggunaan ayatnya. Oke? Dalam keadaan lemah demikian, cari ayat-ayat yang diturunkannya di fase Mekah. Yang justru di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menahan diri dari berperang dan bersabar, dan selalu pilih jalan-jalan yang menghindari gesekan fisik dengan orang-orang musyrikin. Ini akan lebih tepat. Oke? Tapi kita berada dalam keadaan kuat, punya kekuatan, dan bisa mendirikan hujah dan lain-lain. Kemudian terjadilah sebuah kaum yang menghina agama, menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina Allah. Pada saat itu kita punya kekuatan dan di dalam kondisi kuat. Dengan perhitungan yang ada dan lain-lain, nggak boleh kita memilih ayat-ayat untuk berdamai. Kita harus gerakan juga tuh. Gerakan kekuatan yang ada pada kita, kemudian
menaklukkan mereka, mulai melakukan invasi kepada mereka. Sebelum melakukan invasi, tuntut dulu mereka. Sampaikan pada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian syahadat, kemudian dirikan salat, kemudian zakat. Nggak mau mereka, nggak mau. Baru tuntut mereka agar mereka setorkan jizyah kepada kaum muslimin, setoran. Nggak mau juga. Nah, baru Nabi SAW dalam kondisi demikian beristi'anah, minta tolong kepada Allah dan kemudian bertawakal dan kemudian menyerang mereka. Demikianlah fase-fase pensyariatan jihad. Maka jangan sampai ayat-ayat yang memerintahkan memerangi kafir dan lain-lain diterapkan di bukan waktunya. Satu. Kedua, ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk memerangi kafir dan lain-lain ditujukan kepada satu jenis kafir dari 4. Yaitu kafir harbi aja. Jangan kita gunakan ayat-ayat ini untuk membenarkan diri kita menyerang tetangga kita yang non-muslim. Bisa tetangga kita non-muslim, tahu-tahu kita samperin, kita selepet dia, beletak, palanya bocor. Waqatilul musyrikin kaffah. Perangilah kaum musyrikin secara keseluruhan. Bagaimana kalau mereka memerintah? Ini penempatan ayat yang tidak pada tempatnya. Awas, selalu kita ulang-ulang dari kemarin. Yang dibilang dalil itu bukan ayat dan terjemahannya atau hadis dan terjemahannya tok. Yang kemudian terjemahannya ini ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsu kita. Itu keliru. Belum dibilang itu dalil yang absah. Dalil dibilang absah dan tepat adalah ketika sepaket dengan cara memahami yang tepat. Menempatkannya yang tepat. Yang benar. Yang benar yang mana? Tentunya sesuai dengan contoh yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Itu baru dibilang dalil laku. Tapi apabila dalil maknanya hanya ayat-ayat yang bisa dicuri-curi yang terjemahannya untuk bisa digunakan untuk membenarkan hawa nafsu seseorang, sementara nggak ada keterangan demikian, cara memahami dan cara mempraktekkan demikian dari Rasul tidak juga dari salaf, maka itu bukan dalil. Itu curi-curi dalil namanya. Bukanlah dalil yang absah digunakan untuk berhujjah. Ya, dapat difahami itu ya? Nah, jadi marhalah-marhalah tersebut 4 itu apakah udah mansuh? Belum. Kembali, setiap negeri kaum muslimin disesuaikan kondisi dia lagi berada di marhalah yang mana. Ya, kondisi dia berada di marhalah yang mana, maka agar dia terapkan di situ langkah di antara langkah-langkah yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya yang berada dalam kondisi demikian juga. Ya, agar kita pahami itu. Kemudian ikhwati rahimakumullah, masuk ke bab selanjutnya, maqasid. Nah, tujuan-tujuan kenapa disyariatkan jihad. Kita habis ini. Innal jihad lam yushra' li dzatih. Nah, tadi kita bilang, jihad itu tidaklah disyariatkan ya untuk zatnya atau pada zatnya. Innama syuri' li ghairi. Yang ada jihad nih disyariatkan untuk hal lain. Ya. Li'annal maksud huwa i'la kalimatillah. Dikarenakan tujuan dari jihad adalah meninggikan kalimatullah, mengagungkan kalimatullah ta'ala. Fa idza hasal hadzal maksud, maka apabila maksud tersebut dapat terrealisasikan bi ghairi qital, tanpa melalui cara peperangan, fala yusaru ilal qital, maka tidak kita pilih cara peperangan. Ya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sehingga tiada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan sehingga jadilah seluruh agama hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar meninggikan kalimatullah, maka ia berada di atas jalan Allah. Tuh. Jadi sekali lagi, jihad zatnya adalah kerusakan. Karena jihad bentuknya adalah menyakiti diri dan menyakiti manusia yang lain. Menumpahkan darah diri kita, menumpahkan darah musuh yang manusia yang lain. Menghancurkan fasilitas yang ada pada kita dan menghancurkan fasilitas yang ada di negeri yang lain. Tuh. Jihadnya itu gitu. Zatnya adalah kerusakan. Jihad zatnya adalah kerusakan. Nah itu tuh disyariatkan sebagai tujuan, yakni tujuan kita emang pengen menumpahkan darah dan bukan sebagai tujuan ini disyariatkan. Disyariatkannya sebagai wasilah, cara untuk sebuah tujuan yang lebih mulia, yaitu apa? Meninggikan dan mengagungkan kalimatullah sehingga agama semuanya hanya jadi milik Allah, sehingga tiadalah kesyirikan dan lain-lain.
Itu tujuan jihad. Nah, apabila tujuan ini dapat direalisasikan tanpa cara yang menyakiti tadi, tanpa cara yang menumpahkan darah tadi, tanpa cara yang menghancurkan fasilitas tadi, oke? Apabila itu dapat direalisasikan tanpa cara itu, maka cukup, tidak dipilih cara itu. Karena dia disyariatkan sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Ya. Min ahdaf al-jihad wa maqasidih. Maka, di antara tujuan-tujuan jihad dan maksud-maksud jihad, yang pertama, nusrah al-mazlumin, menolong orang-orang yang dizolimi. Oh. Apabila sebuah kaum dizolimi oleh kaum yang lain, dan ini bisa kita atasi, misal dengan apa? Dengan delegasi, dengan diskusi, dengan musyawarah, tanpa peperangan, maka cukup. Demi menolong, kaum yang dizolimi. Tapi ketika nggak bisa dengan cara itu, nah, baru pilih cara lain yang lebih ekstrim, yaitu apa? Mengangkat senjata tadi. Pada saat itu memang disyariatkan, apabila terpenuhi syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah?" Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladzina yaqulun rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kalian tidak memilih untuk berperang di jalan Allah? Sementara mereka orang-orang yang lemah, yang tertindas dari golongan lelaki, wanita, anak-anak, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya ini, dan jadikanlah bagi kami seseorang dari sisimu sebagai seorang pelindung, dan jadikanlah bagi kami seseorang sebagai seorang penolong. Tuh. Jadi di antara tujuan jihad adalah menolong orang-orang yang tertindas dan terzolimi di negerinya. Ya, ini di antara tujuan jihad. Yang kedua, min maqasidi, di antara tujuan-tujuan jihad juga, dar'ul udwan wa hifdzul Islam. Menghindari permusuhan dan menjaga agama Islam. Itu di antara tujuan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas." Ya. Bulan haram dengan bulan yang haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati itu berlaku hukum qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu atau menyerang kalian, maka seranglah ia kembali seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Wattaqullah, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Yaqul ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih rahimahumullah berkata, di dalam ungkapan-ungkapan mereka yang menekankan bahwasanya jihad bukanlah maksud dan tujuan pada zatnya. Sesungguhnya jihad itu dimaksudkan untuk hal lain. Setelah mereka rahimahullah menyebutkan, yaqul Ibnu Daqiqil Id. Ya, Ibnu Daqiqil Id rahimahullah berkata, ba'dama dzakara al-maqsud minal jihad, setelah mereka menyebutkan tujuan jihad, huwa i'la kalimatillah, yaitu meninggikan kalimatullah subhanahu wa ta'ala, wa i'la'id din wa nashrih, dan meninggikan agama ini dan menyebarkan agama ini, wa ikhmadil kufr, dan memadamkan api kekufuran, wa dahdih. Qal Ibnu Abil Izz rahimahullah berkata, fa fadilatuhu bihasab fadilatu dzalik, maka keutamaan jihad itu sesuai dengan keutamaannya hal tersebut, yakni bihasab ma yatahaqqaq min hadhil ma'ani, yakni sesuai dengan nilai-nilai yang terrealisasikan melalui jihad. Ini menggambarkan bahwasanya jihad tidak disyariatkan pada zatnya, jihad disyariatkan untuk tujuan lain. Jihad itu jadi semakin mulia apabila tujuan tersebut memang sangat mulia, ya. Tujuannya untuk meninggikan kalimatullah, maka jihad tersebut semakin mulia. Tujuannya untuk mematikan api-api kekufuran dan lain-lain, api kesyirikan dan lain-lain, maka jihad itu jadi semakin mulia. Kemuliaan jihad itu tergantung dengan kemuliaan nilai-nilai yang terrealisasikan dengan jihad tersebut. Sekali lagi, jihad bukan dimaksudkan pada zatnya, tapi sebagai wasilah, ya.
Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, al-jihadu fardu kifayah. Jihad yang demikian nih sifatnya fardu kifayah. Li'annahu lam yufrad bi'aini, tidaklah dia diwajibkan secara ainnya, ya, tidaklah dia diwajibkan dalam bentuk wajib aini. Idh huwa fasadun fi nafsi, karena jihad pada zatnya adalah bentuk kerusakan. Bentuknya kerusakan. Ailil abdan, kerusakan pada badan, menyakiti badan. Innama furid, adapun jihad tersebut, furid diwajibkan li'izaz dinillah, dengan tujuan untuk mengagungkan agama Allah, wa raf'il fasad 'anil ibad, dan meniadakan atau menghapuskan kerusakan dari antara para hamba Allah. Wa kullu ma huwa kadzalik. Nah, setiap hal yang sifatnya kayak demikian, tidak disyariatkan untuk zatnya, setiap hal yang sifatnya demikian, fahuwa fardu kifayah, mesti sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, ini fardu kifayah yang jihad qital, ya, jihad perang, beda dengan jihadun nafs, jihadus syaitan tadi. Nah, ini udah kita jelaskan hukumnya, ya. Wa yaqulul faqih asy-Syirbini. Al-Faqih asy-Syirbini rahimahullah berkata, wujubul jihad, wujubul wasail. No, kewajiban jihad sifatnya adalah kewajiban wasilah, la al-maqasid, bukan kewajiban tujuan. Idzil maqsud bil qital innama huwal hidayah, dikarenakan tujuan dari didirikannya peperangan tersebut tujuannya adalah untuk membawakan hidayah. Wa ma siwaha minasyahadah, dan hal-hal yang serupa demikian dari syahadat misalnya. Wa amma qatlul kufar, adapun membunuhi orang-orang kafir, falaisa bimaksud, itu sebenarnya bukan tujuan. Hatta law amkana al-hidayah biiqamati dalil, sehingga apabila memang memungkinkan untuk membawakan hidayah hanya dengan mendirikan dalil, bighairi jihad, tanpa mengangkat senjata, tanpa jihad, kana aula minal jihad, maka mendirikan dalil saja, hujjah burhan, jauh lebih utama daripada mengangkat senjata. Tuh. Ya. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di, ya rahimahumullah, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, lamma dzakara ma'anil jihad, ketika beliau menyebutkan makna-makna jihad, dzakara Allah Ta'ala al-maqsuda minal jihad fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan-tujuan dari jihad di jalannya. Wa annahu laisal maqsud bihi safka dima'il kuffar. Di situ disebutkan bahwasanya bukanlah tujuan jihad untuk menumpahkan darah orang-orang kafir, wa akhdha amwalihim, bukan juga tujuannya untuk merampas harta mereka, lakinnal maqsud, tapi tujuan jihad tersebut ayyakuna ad-din kulluhu lillah, maka yaitu agar menjadikan semua agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fayadhhar dinullahi taala ala sairil adyan, sehingga semakin dominanlah agama Allah dibanding agama-agama lain. Wa yadfa' kulla ma yu'ariduhu minasyirk wa ghairihi, dan dapat ditepislah semua hal yang bertentangan dengan ajaran yang datang dari Allah seperti kesyirikan dan lain-lain. Huwal muradu bil fitnah, yang dimana itulah yang dimaksud dengan fitnah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Yani fitnah di sini adalah kesyirikan, ya, yang bertentangan dengan agama Allah. Fa idza hasala al-maqsud fala qatla wala qital, maka apabila tujuan tersebut dapat terrealisasikan, menghilangkan kekufuran, menghilangkan syubhat, menghilangkan fitnah, itu atau menepis kezaliman, mengangkat kezaliman atas sebuah kaum, itu dapat terrealisasikan tanpa peperangan, maka tidaklah kita pilih opsi untuk berperang, ya. Wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, alhamdulillah dapat kita selesaikan risalah singkat ini. Semoga dapat memberikan gambaran, ya, tentang praktek berjihad ini di jalan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali difahami dan dipraktekkan keliru maknanya, ya, oleh kebanyakan kaum muslimin yang lebih jauh lagi efeknya jadi nggak enak buat nilai Islam. Buruknya nilai Islam di mata awam dan di mata non-muslim, dan buruknya ajaran-ajaran Islam dan buruknya kaum muslimin di mata awam, di mata kaum non-muslim, dikarenakan kelirunya kaum muslimin di dalam memahami nilai-nilai demikian dan menerapkannya, ya. Nah, kewajiban kita lah tuh, para penuntut ilmu, untuk menjelaskan bahwasanya apa yang seringkali ditangkap oleh mereka di media-media disebutkan atau di berita-berita tentang Islam dan gerakan kaum muslimin,
seringkali itu tidak mewakili ajaran Islam yang hak, yang hakikatnya membawakan rahmat, ketertiban, kedamaian. Tidak sebagaimana yang mereka tangkap dan simpulkan dari media-media yang mereka tonton. Ya, sampaikan ini. Jadikan ini sebagai bentuk ibadahmu, sebagai bentuk sumbangsimu kepada agamamu. Ya. Baik, dari materi itu atau di luar hal itu ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Dan baca. Dan boleh? Itulah pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimanakah melawan hawa nafsu dari rasa futur yang terkadang datang menggerogoti kita? Futuristik. Futur ya. Ikhwah, yang pertama asal kalian ketahui bahwasanya futur pada dasarnya fitrah pada manusia. Nggak mungkin manusia terus dalam keadaan tinggi, nggak mungkin. Kalau iya demikian, misalnya para malaikat baris dan hormat sama kita, salam salut sama kita itu. Kenapa? Mereka senantiasa berada dalam keadaan iman yang tinggi, wajar nggak dikasih hawa nafsu. Ini kita dikasih hawa nafsu, kemudian iman kita selalu tinggi, ideal, luar biasa. Malaikat kalah kalau gitu. Demikian yang terjadi pada Hanzalah. Pernah dengar Hanzalah? Hanzalah radhiyallahu anhu, itu kalau lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tausiah-tausiahnya, mendengarkan nasihat-nasihat Rasul, tinggi imannya. Rasul, iya nggak? Dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah hutufal jannah seolah-olah buah-buah surga dalam raihan tangan mereka. Ya salam. Karena sangat tingginya iman ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pulang ke rumah, anfasnal azwaj wal aulad, kita ketemu sama anak-anak dan istri-istri kita, kita bermain dengan mereka dan kita lupa kondisi keimanan ketika kita sama Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada perubahan kan? Iya gak? Nah, ini berarti aku munafik kalau begini, kata Hanzalah. Karena berubah nih kadar keimananku. Nafaqah Hanzalah, kata dia begitu. Hanzalah udah jadi munafik. Ketemulah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa ente bilang itu? Nafaqah Hanzalah. Telah menjadi munafik Hanzalah. Baru dia ceritakan kenapa dia bilang begitu. Kita kalau lagi sama Rasul, terbang tinggi iman kita. Seolah-olah thimarul jannah, buah-buah surga, kutufa aidina, dalam raihan tangan kita. Tapi ketika pulang ketemu istri-istri dan anak-anak kita, kita lupa dengan kondisi iman yang kayak tadi. Standar lagi biasa. Kita berubah-ubah kan? Nah, itu munafik. Contoh. Abu Bakar bilang, inilah ajidu dzalik. Iya ya, aneh juga begitu. Gitu. Oh iya, kita tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, ini menggambarkan bahkan salafus saleh mengalami fase belum tahu dan belajar, nanya sama Rasul. Jawaban yang kita tahu mungkin sekarang sebenarnya nggak begitu, gitu kan? Tapi mereka pun mengalami masa belum tahu. Ya, bahkan radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mereka bertemu kepada Rasul, Hanzalah langsung teriak lagi dari jauh, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah udah jadi munafik ya Rasulullah. Kenapa ini? Dijelaskanlah oleh Hanzalah kenapa dia berkesimpulan demikian. Barulah Rasul mengarahkan, laisa kama tadhhabun, enggak begitu Hanzalah, enggak seperti yang kau fahami. In kuntum, apabila memang keimanan kalian senantiasa berada dalam kondisi seperti kalian, tadumun kama kuntum indi, senantiasa berada dalam posisi tinggi iman kalian seperti kalian ketika bersamaku, okay? La safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa ala furushikum. Niscaya para malaikat akan salut pada kalian, menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di ranjang tempat kalian tidur. Kenapa? Tadi kita ceritakan, malaikat imannya senantiasa tinggi, emang gak punya hawa nafsu, wajar. Ini kita manusia dikasih hawa nafsu tapi imannya selalu tinggi. Dimanapun kapanpun kita berada seperti ketika kita bersama Rasul, salut malaikat bahkan. Gitu maksudnya. Nggak begitu kata Rasul. Walakin sa'ah. Nggak begitu, tapi satu waktu dan satu waktu. Yani satu waktu untuk Rabbmu. Satu waktu kau nikmati untukmu, untuk keluargamu, untuk apa-apa yang Allah halalkan bagimu. Awas. Ya, demikian memang kondisi hati manusia akan naik dan turun. Nah, ketika turun terjadilah futur.
Inna likulli syai'in fatrah. Sesungguhnya setiap hal itu ada fase turunnya memang, mesti. Oke? Maka agar kita jaga sefutur-futurnya kita tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Jangan sampai kita akhirnya melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Nah, gara-gara futur. Tetap di atas akidah yang hak, kalaupun futur. Nah, bagaimana nge-charge lagi keimanan? Ya banyak hal diajarkan oleh para ulama. Tentunya dengan membaca kitabullah, itu charging iman. Membaca kitabullah, itu charging iman. Kalaupun kita mungkin nggak memahami maknanya, apalagi kita pahami. Kemudian dengan zikir pagi dan petang. Oke? Tentunya dengan memahami maknanya juga. Sehingga kita faham apa yang kita mohonkan pada Allah. Ini akan lebih berefek. Doa dan zikir wirid demikian lebih masuk ke hati karena kita faham maknanya apa yang kita minta kepada Allah. Bukan cuma zikir-zikir yang membasahi lidah. Kemudian, di antara hal yang kami temukan sangat efektif untuk nge-charge iman, itu baca sirah salaf. Pengorbanan salaf di dalam kehidupannya, ujian yang mereka hadapi. Lihat kasus-kasus, kisah-kisah yang membangkitkan kembali semangat dan membuat hati menjadi lembut. Oke? Lihat kalau misalnya di kajian-kajian kita ada kajian yang judulnya Turning Points. Turning Points, di Al-Ghada. Oke? Ini kisah-kisah orang-orang yang berada dalam keadaan maksiat, pemabuk, perampok, dan lain-lain. Kemudian mengalami turning points di dalam hidupnya, benturan satu accident di dalam hidupnya membuat dia kembali taubat, menuntut ilmu, dan jadi ulama dan imam besar. Tadinya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ada turning points. Baca, nonton itu. Nah, kisah-kisah demikian. Ini buat ana minimal sangat efektif menguatkan hati. Ya? Lihat kisah-kisah yang sifatnya raqaiq, ya, yang tariku bihil qulub, yang hati manusia dengannya menjadi lembut, ya. Kemudian bergaul kembali dengan orang-orang yang inspiratif, dengan orang-orang yang inspiratif dan motivatif, kawan-kawan yang demikian, sehingga kau terbawa, terinspirasi olehnya, termotivasi olehnya. Ini cukup membantu, karena manusia makhluk sosial, gimana pun nggak bisa mereka hidup sendiri. Mereka memerlukan orang untuk mereka lihat, nilai, atau mereka ikuti, dan lain-lain. Mereka masih perlu itu. Itu manusia. Ya, dan itu manusiawi. Wallahu a'lam. Tapi terlepas dari itu, futur adalah hal yang pada dasarnya wajar terjadi pada manusia. Itu fitrah yang ada pada manusia. Terus kalau nanya sama ustadznya nggak pernah futur. Futur mulu, sama. Ya, cuman ya bolehlah kita berbagi tips-tips untuk melewati fase-fase tersebut. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya. Yang panjang-panjang kayak cerpen gitu nggak usah. Nggak, ini bagus Ustaz. Oh bagus. Terkait Ya bagus. bagaimana dalam jihad dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan, tapi penguasa tetap menyuruhkan untuk bertahan. Apakah kita tetap memenuhi pemerintah, ataukah kita boleh keluar dari negeri karena takut akan jiwa kita? Sebagaimana mungkin yang terjadi di Palestina. Rakyat ingin keluar tapi penguasa melarangnya. Oke, wallahu a'lam. Anda nggak tahu yang terjadi di Palestina sekarang, nggak tahu. Karena Hamas sebelumnya baru, ya. Sebelumnya PLO nggak menyerukan demikian dulu kan ya. Oke. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Palestina Hamas kan ya sekarang nih. Iya kan? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga nih. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru, menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Oke, ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana?
Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki syaitan ini. Asal ente tahu. Jadi dari Mesir nih, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain, diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Wah, jadi makanan dia tuh. Kordowi, Omar Abdul Kafi, dari Mesir ditampung semua. Dia punya acara di TV, acara live, acara siaran TV, judulnya Fiqhut Thawrah, Fikih Revolusi. Qatar. Acaranya kemudian, ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin, terutama Saudi, kemudian dicela-cela habis, dan ini di TV umum pada mereka, dicela-cela habis penguasanya. Disebarkan, ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka lakukan. Demikian Atraf, demikian Turki. Itu, cuman diberitakan sebagai hero, sebagai pahlawan ini. Ya, negeri yang paling di antara paling besar punya bisnis dengan Israel, ente tahu siapa? Turki. Dia teriak-teriak jihad apaan bro? Lu bisnis paling gede sama Israel. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Tapi Anda nggak tahu kondisi tersebut. Katakanlah pemimpin negeri kaum muslimin menyerukan untuk bertahan, sementara kita melihat nggak bisa bertahan. Maka keputusannya bukan padamu, ikuti arahan pemimpin kaum muslimin dan bersabarlah di situ. Kau mati di situ, kau mati dalam keadaan terpenuhi padamu syarat-syarat jihad. Semoga syahid. Nah, kau lari dari situ, maka itu termasuk sifatnya firar minaz zahf. Lari dari medan perang. Gitu. Ya. Dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina ini, Anda nggak tahu. Nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan madorot dan mafsadah yang lebih besar, gitu loh. Paham nggak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis lu. Maksudnya get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia udah. Tapi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kalau orang paham ini nggak kena berita. Apalagi beragama pakai medsos, no. Qala Allah, qala Rasul, sama qala Facebook. Nah, apapun yang dikatakan Facebook kan, langsung dia imani. Apapun berita yang dibaca di Facebook, langsung dia imani. Alay. Ya, demikian Palestina. Kadang greget, pengen bahas ini kadang greget. Cuman emang kami sadar dengan darah kami yang masih mendidih di umur segini, nggak tepat kalau kita yang bahas. Udah biar yang tua-tua, yang lebih bijak, yang lidah yang lebih rapih, yang membahas hal ini. Udah. Kita sih
nggak menghususkan itu. Ya, demikian ya. Ayo, tanya lagi. Bismillah, semoga Allah menjaga dan memberi antum Ustaz kepanjangan umur Allah ya juga Rabb. keberkahan ilmu. Allah ya Rabb. Afwan, mau bertanya Ustaz, apakah termasuk jihad ketika Ana menjelaskan hal-hal haram dilakukan kepada keluarga atau orang tua, lalu mereka tetap tidak mau mendengarnya karena Ya. bersikeras, karena case-nya ini Ustaz, dia mau menikah 2 bulan lagi. Dia menjelaskan ke orang tuanya bahwa dia maunya dipisah. Siapa yang mau dipisah? Si anaknya ini. Walimahnya mau, Oh, mau dipisah. ya, Oke. orang tuanya nggak mau. Nggak mau. Apakah ini termasuk perkara furu? Iya, pinter mulai. Santai, awal. Ente sampaikan aja, dipisah dong, nggak boleh dicampur ini itu. Oke, ditanya itu jihad bukan? Pokoknya semua amal yang mengamalkan Islam itu bentuk jihad. Termasuk menyampaikan hak yang telah kau pelajari, kau ketahui kepada ayah, ibumu, dan lain-lain. Itu sebenarnya bentuk jihad. Kalau memang demikian, semua bentuk perealisasian Islam jihad pada tempatnya masing-masing dengan kadar masing-masing. Oke. Tapi ketahuilah bahwasanya pertama kita mempertimbangkan maslahat dan madorot ya. Tempatmu hanya memberitahu saja, bukan mengambil keputusan. Hak mereka tetap untuk memutuskan. Oke? Kemudian yang kedua, lihat makosidnya, tujuannya. Tujuanmu adalah segera menghalalkan pasanganmu sehingga ada objek pelampiasan, maksudnya objek pelampiasan rasa rindu, rasa cinta, syahwat yang sah secara syariat ataupun secara hukum agama. Iya, karena kan jiwa kita kan menuntut untuk adanya seseorang yang kita romantisin gitu. Nah, ada kan pasti kan, iya kan? Hah? Sehingga kita perlu itu tujuannya untuk segera menghalalkan itu, oke? Nah teknisnya jangan sampai hanya karena teknis orang tua nggak mau masih disatukan. Akhirnya kau membatalkan pernikahan dan kemudian menunda pernikahanmu, kembali mengulur fitnah atasmu. Tuh, nggak jadi melakukan pernikahan berarti kan jomblo lagi kan? Jomblo terancam syahwat lagi dong. Ini madorot lebih besar, terancam syahwat ini, madorot lebih besar daripada ikhtilatnya tamu lelaki dan tamu wanita di dalam pernikahan. Maka pada saat itu menyampaikan boleh. Menyampaikan boleh. Biarlah dipisah acaranya, biar lebih berkahin itu. Tapi tetap hak mereka untuk memutuskan dan bukan tempatmu untuk memerangi mereka dalam hal itu. Dan udah, itu adalah masa haflah, masa happy, masa bahagia ya. Jangan jadikan itu masa merenung dan berperang dan berdebat hanya karena permasalahan teknis demikian. Ngalah aja dulu, nggak masalah itu. Yang penting segera kau halalkan hamba di antara hamba-hamba wanita Allah. Ini yang nanya cowok kan bro? Yang nanya lagi. Yang penting segera kau halalkan dan tutup pintu fitnah atas dirimu. Itu jauh lebih utama bagimu daripada ngotot masalah teknis kudu dipisah. Itu. Ada yang lebih utama yang lebih kau kejar, yaitu apa? Segera selamatkan syahwat, tutup pintu syahwat tersebut, pintu fitnah tersebut. Ya, dapat difahami ya? Baik, terus? Masih ada yang mau bertanya? Bembeng. Langsung. Bembeng. Kenceng-kenceng suaranya nih, Ustaz. Iya. Lu mau makan daging sih, jadi pelan suara lu. Ini Ustaz, ada pertanyaan, bolehkah membaca buku dari Dr. Najih Ibrahim, mantan pendiri JI di Mesir Ustaz, yang katanya sudah keluar dari JI, dan bukunya itu berjudul Kepada Aktivis Muslim. Ya. Anak ngeblank total, anak yang nggak tahu itu. Nggak tahu anak ya. Ya, Afwan, anak nggak tahu. ini titipan pertanyaan. Dia sampaikan kepada yang nitip, Riyad nggak tahu. Afwan nggak pernah dengar, baru dengar dari antum. Anak totally nggak tahu itu. Barakallah fi. Ya.
Oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Demikianlah bedah kitab kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan berkah di atas ilmu ini dan senantiasa kita diberikan taufik dan diberikan pengertian sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Demikian, semoga semua kita insya Allah mendapatkan manfaat dan semoga penyelenggara ataupun semua panitia yang termasuk di dalamnya bisa mendapat syafaat di hari kelak. Dan kami dari panitia mengucapkan maaf ketika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.